Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Ketemu lagi ya, dan ya doakan aja aku sebentar lagi ini mau sering-sering upload gitu lah ya. Karena aku bingung ini mau cari konten opo gitu kan ya. Aku bahas kasus tapi kasusnya terlalu banyak. Dan kadang-kadang aku juga bingung karena terlalu banyak kasus gitu jadinya sampai nggak buat konten kayak gitu lah ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena yo subscribe itu gratis loh, tinggal pencet subscribe gitu aja kalian sudah bisa. Yo subscribe tuh mulai hitung-hitung yo delok mulai lah intinya. Dan hari ini aku pengen membahas satu kasus yang sedikit agak serius dan aku nggak mau ada guyon karena ini agak serius kayaknya kasusnya. Karena ini ada satu perempuan, ada satu perempuan yang dia itu sudah lansia tapi dia itu diperkosa dengan lebih dari 50 orang. Bayangkan diperkaos lebih dari 50 orang. Nggak bisa bayangin gimana gitu. Dan ini sedikit agak plot twist ya, karena yang membuat korban ini itu diperkaos itu adalah orang terdekat. Siapa orang terdekat yang membuat si perempuan ini diperkaos gitu? Jadi tonton video ini sampai habis, anjay, kayak apa ya, kayak video-video sing ngajak-ngajak ngono kan ya, kayak serius banget gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basa lagi. Berikut ini adalah kasusnya. Jadi aku pengen cerita aja sih ya. Kemarin itu pas aku scroll berita di Google gitu ya. Karena memang kadang-kadang kalau misalkan aku lagi update berita yang rame terus aku jadikan konten El Kasus ini itu kan itu aku cari di Google gitu. Nah, ada satu berita yang cukup menarik perhatianku. Di mana berita ini tuh ada di BBC News. Di judulnya itu jelas banget, yaitu kasus perempuan yang dibius suaminya dan diperkaos puluhan pria yang mengguncang Prancis. Ya otomatis kan aku penasaran ya, akhirnya aku buka gitu kan, terus aku baca sedikit gitu. Tapi jujur aku nggak baca sampai habis, tapi aku mencoba mencari lebih detail, terus aku ketik lagi kronologi kasus Giselle Pelicot gitu. Dari sana akhirnya keluar semua itu berita-berita yang tentang kasus itu gitu. Nah, akhirnya aku baca satu persatu dari banyaknya artikel berita yang ada, dan biasanya untuk perbandingan aja. Karena ini ya menyangkut kasus jadi agak sedikit sensitif. Jadi pas aku baca ya, itu ada salah satu perempuan bernama Giselle Pelicot, umurnya itu 72 tahun. Nama Giselle Pelicot itu rame dan mencuri banyak perhatian masyarakat di hampir seluruh dunia. Karena ya, perempuan yang sudah lanjut usia ini tuh datang di salah satu gedung pengadilan dan dia tuh menjalani sebuah persidangan kasus pemerkosaan yang pernah dialaminya. Dan mirisnya, dalam kasus ini tuh dia melibatkan suaminya sendiri bernama Dominique Pelicot, umurnya 71 tahun. Koreksi aja kalau misalkan salah nyebut nama ya, karena ini bahasa Prancis, aku nggak ngerti soalnya. Nah, kronologi singkat dari kasus ini tuh menurutku cukup mengerikan. Karena ya di dalam persidangan yang waktu itu sedang berjalan itu terungkap bahwa suaminya sendiri bersama 50 pria lainnya itu memperkaos Gisela selama hampir satu dekade. Bayang no, satu dekade itu ya dari tahun 2011 sampai 2020. Di pikiranku tadi itu tak kira dalam satu waktu gitu kan ya, ternyata satu dekade itu ya itu. Tapi tetap lumayan cukup lama sih itu. Kasus ini tuh sangat mengejutkan masyarakat Prancis pada saat itu karena ini adalah salah satu kasus yang di luar dari nalar manusia, nalar hewan gitu. Karena mana ada seorang suami yang memberikan istrinya sendiri kepada teman-temannya dan orang yang nggak dikenal, yang dimana di antara mereka yang memperkaos itu ada oknum polisi, wartawan, sopir, tentara, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang menjadi tersangka dalam kasus itu. Sebelum kasus itu semua terungkap, itu berawal dari Dominique, suami Giselle itu ditangkap polisi pada tahun 2020. Lantaran dia itu mengambil foto di bawah rok seorang perempuan. Ini memang gila sih. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa bayangin, ya wis kayak
kita zaman SD nakal-nakal kan kadang nggak kocok ning rok gitu kan, yes ya nakal-nakal SD lah. Dan gara-gara ulah bodohnya itu akibatnya ya Dominic itu ditangkap polisi dan diperiksalah semuanya tentang Dominic itu. Secara gak langsung kan ya polisi sudah pasti akan memeriksa semuanya yang berkaitan dengan Dominic atau yang barang-barang yang dipakainya. Entah itu ponsel, komputer, dan barang-barang yang disimpan Dominic di rumahnya. Jadi pada saat polisi itu memeriksa komputernya ya, disitulah semuanya itu terungkap gitu. Tujuan awal dari polisi yang hanya ingin memeriksa foto-foto hasil jepretan delok rok mau ya kan ya, tapi malah menemukan ribuan foto dan juga video seorang perempuan yang dilecehkan oleh banyak laki-laki. Dan perempuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya sendiri, Giselle Pelicot. Di dalam video dan juga foto-foto tersebut, rata-rata wajah dari mereka itu berbeda. Dan dipastikan bahwa Giselle adalah korban dari kegilaan suaminya sendiri. Pada saat semuanya terungkap, akhirnya kasus ini semakin panjang dan akan menjadi salah satu kasus yang sangat gila banget gitu. Karena ya selama ini suaminya itu dikenal sebagai pria yang cukup penyayang dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan melakukan kejahatan apapun. Namun ya pada saat polisi itu menyelidiki kasus ini, polisi itu banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan dan salah satu yang paling mencengangkan adalah tadi kan aku bilang ya yang memperkaos itu sebanyak 50 orang. Tapi ya pada saat aku membaca artikel di BBC News, di sana itu tertulis ada lebih dari 80 pria dari desa setempat yang memperkaos istrinya itu. Iki gendeng banget ya, tonggo-tonggo ini semua sa-RT itu dikongkon jajal istri dewe kan, goblok banget. Lah terus pertanyaannya adalah bagaimana cara suaminya itu memperlakukan tindakan keji itu terhadap istrinya? Padahal ya ini tuh banyak banget gitu, kok bisa istrinya itu nggak sadar kalau misalkan diperlakukan seperti itu. Jadi pada saat diinterogasi oleh pihak polisi, Dominic itu mengaku bahwa selama satu dekade dari 2011 sampai 2020, suaminya itu mengaku kalau dia itu sengaja memberikan obat bius yang cukup membuat dia tidak sadarkan diri. Jadi di saat dia sudah nggak sadar, di momen itulah Dominic itu menyuruh atau mengundang pria asing untuk datang di rumahnya dan menyuruhnya masuk ke kamar. Terus gobloknya lagi ya, si pria-pria itu disuruh memperkaos istrinya sambil merekamnya. Blok banget gitu kan. Dari sanalah akhirnya semua terbongkar gitu. Dan perempuan lanjut usia itu akhirnya mengurus semua permasalahan ini di pengadilan. Dan dia itu sangat geram dengan perlakuan yang dilakukan suaminya kepadanya. Pelaku yang memperkaosnya itu ternyata juga beragam, dari mulai orang biasa atau masyarakat sipil sampai pegawai negeri atau bahkan oknum-oknum militer. Dan sekali lagi kasus ini tuh membuat Pelicot sangat tidak menyangka ya, karena ya memang selama dia hidup dengan suaminya itu dia itu merasa sama sekali tidak pernah ada hal yang aneh di dalam rumah tangganya. Dan justru dia itu menganggap bahwa suaminya itu adalah sosok laki-laki yang sangat penyayang dan laki-laki banget gitu. Jadi nggak ada curiga apapun. Kasus ini sekarang sedang diurusi di pengadilan Avignon, Mazan, Prancis. Sampai berita ini diangkat, pihak polisi itu tetap akan menyelidiki kasus ini karena ada dugaan bahwa tersangka bisa jadi lebih dari perkiraan polisi. Jadi ya mungkin kita tunggu aja kira-kira sampai mana kasus ini. Tapi ya masih bersangkutan dengan kasus ini. Jadi ternyata ya kasus pemerkosaan perempuan yang terjadi bukan cuma sekali dua kali, tapi cukup lumayan sering gitu. Terutama di daerah pedesaan-pedesaan dekat kota daerah Prancis sana. Dan kasus pemerkosaan ini tuh tidak hanya terjadi pada orang tua aja, nenek-nenek aja, tapi bahkan juga anak muda atau mungkin anak kecil juga menjadi korban-korban dari orang-orang yang tidak mempunyai otak ini. Ya kita nggak bisa bayangin lah ya gimana gitu ya traumanya orang-orang yang menjadi korban dari kejadian itu. Dan kalau misalkan kita kembali lagi ke Ibu Pelicot itu ya, jadi Ibu Pelicot ini tuh diperkosa puluhan pria berbeda-beda dengan tidak sadarkan diri. Dan pas aku baca track record dari beberapa pelakunya ya, ternyata ya ada salah satu orang atau salah satu pelaku yang terindikasi HIV.
Dan pelaku itu sudah melakukan hal itu sebanyak 5 kali terhadap ibu pelikot itu. Gila banget gak tuh? Digituin sama orang yang mengidap HIV gitu kan ya. Dan tanpa pakai pengaman katanya. Dan menurutku ya, mungkin suaminya di sini tuh kejiwaannya agak terganggu karena ini adalah sesuatu yang tolol banget kalau misalkan dilakuin gitu. Ini istrinya sendiri, dimana harusnya jangankan kadang-kadang orang itu jenengin kayak gituin ke istrinya gitu, dilihat aja istrinya itu kadang-kadang kan suaminya tuh kayak marah gitu, tapi ini malah disuruh gitu, ayo sini ki mumpung tak abuse, jadi ayo jajal situ kan goblok banget gitu, nggak bisa ngebayangin ya apa carane ngomong deh tonggo-tonggone ngono kan nawari istrinya sendiri. Dan gobloknya tonggone yo gelem ngono, iku tambah tolol banget ya. Dan itulah adalah sedikit kasus di mana ibu pelikot itu diperkaos oleh lebih dari 50 orang atau mungkin sekarang lagi bertambah, kita nggak tahu gitu. Tapi yang pasti pesan buat kalian para perempuan, sekarang itu eranya sudah panas banget. Jadi ya buat kalian juga yang mungkin lagi keluar malam atau apa, hati-hati gitu karena kejahatan itu di mana-mana. Kita harus waspada dengan keadaan sekitar kita. Dan buat kalian yang sering main TikTok, scroll TikTok, please kalian coba jangan berhentilah kalau misalkan kalian itu hiburan gak apa-apa gitu, tapi dikurangin aja gitu. Karena aku sekali lagi aku menggembor-gemborkan ini karena banyak banget orang yang mereka itu merasa nggak punya kehidupan ketika mereka melihat sesuatu yang di media sosial, terutama di TikTok karena itu paling besar banget ya. Dan aku sudah membahasnya gitu di video sebelum-sebelumnya. Ya itu sangat sayang banget gitu loh, banyak anak muda yang insecure, banyak anak muda yang mereka nggak punya semangat hidup, mereka nggak semangat kerja dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka melihat sesuatu yang seharusnya tidak asli gitu, tidak nyata gitu, dan mereka harusnya tahu kalau itu nggak nyata gitu. Kita juga nggak tahu yang mereka lihat di TikTok itu beneran atau enggak, itu punya dia atau enggak. Sekali lagi, semua media sosial itu fake, semua media sosial itu bullshit. Bahkan video ini pun bullshit. Aku kemarin ini ngedit video ini biar gimana caranya kelihatan itu rapi, terus wajahku ketok bersih, cahayanya ketok keren, ketok terang dan lain-lainnya gitu. Intinya semua di media sosial itu bullshit. Jadi buat kalian yang suka main TikTok atau apa, nggak apa-apa main TikTok joget-joget, yaitu hak kalian gitu. Tapi intinya jangan sampai otak kalian dipengaruhi oleh media sosial terlalu berlebihan. Karena ya kasihan aja sama hidup kalian kalau misalkan kalian berlebihan. Malah doakan ya. Ya wes, intinya terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus sampai habis, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Maaf kalau misalkan ngomongnya rodok cepet ya. Bye bye.